Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaitza Zahira Sopa dari Prodi Pendidikan Matematika tingkat 1B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan alam semesta. Di sini saya mengutip ayat Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian manusia. Yang kedua, eksistensi dan martabat manusia. Yang ketiga, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Yang keempat, alam semesta. Dan yang terakhir, istilah manusia dalam Al-Quran. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad 19. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusinya, yaitu yang pertama, tingkat pramanusia, yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua, tingkat manusia kera, yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat dengan manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo, walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neanderthal, karena itu disebut Neanderthalensis, dan kerabatnya ditemukan di Solo, Homo soloensis. Dan yang keempat, manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir, menggunakan otak dan nalarnya. Para ahli berusaha mendefinisikannya sesuai dengan bidang kajian ilmu yang digelutinya. Dan para ahli mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi yang digunakan dan terhadap filosofi yang menjadi landasannya. Teori-teori yang mendefinisikan manusia yaitu: yang pertama, teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens, makhluk yang berkeinginan. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, id, psikologis, ego, dan sosial superego. Di dalam diri manusia terdapat unsur animal, hewani, rasional, akali, dan moral, nilai. Yang kedua, ada teori behaviorisme menyebut manusia sebagai manusia adalah homo mechanicus, manusia mesin. Teori ini menganalisis perilaku yang nampak saja, yang diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil pembelajaran terhadap lingkungannya. Yang ketiga, teori kognitif menyebut manusia adalah homo sapiens, manusia berpikir. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan, tetapi berusaha memahami lingkungannya. Berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami adalah fakta kehidupan manusia. Yang keempat, teori humanisme menyebut manusia adalah homo ludens, manusia yang bermain. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri, eksistensi manusia yang positif, dan menentukan seperti cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya, eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Namun pada saat yang sama manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan. Pada intinya,
eksistensi dan martabat manusia di hadapan Allah itu semua sama. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai hamba Allah. Seorang hamba harus taat dan patuh kepada perintah Allah. Maka yang esensial dari kata abdun, hamba, adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak. Alam semesta merupakan segala sesuatu yang ada atau tidak ada yang dianggap oleh manusia di dunia ini selain Allah, zatnya, dan sifatnya. Hubungan manusia dan alam semesta terdapat dua bagian. Yang pertama, hubungan historis. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta merupakan topik menarik. Kapankah manusia pertama kali hadir di bumi? Makhluk apakah yang menjadi nenek moyang manusia? Yang kedua, hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, ada penyebutan nama. Secara historis disebut Bani Adam. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam khudhu al-ayah, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu. Dari aspek biologi kemanusiaannya disebut bashar. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Al-ayah yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dari aspek kecerdasan disebut insan. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 3-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana 'allamahul bayan, yang artinya, dialah yang menciptakan manusia, mengajarnya ekspresi. Dari aspek sosiologisnya disebut An-Nas. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Al-ayah yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Dari aspek posisinya disebut abdun, hamba. Dalam Quran surat Saba ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatul likulli abdim munib, yang artinya, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. B. Aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Al-ayah yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kenyataannya, air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel kehidupan. Penciptaan morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang beruntun. Quran surat Al-A'raf ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Al-ayah yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian
Kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Juga dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28-29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Al-ayah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. C. Komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Seperti dalam Quran surat Al-Hud ayat 61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Al-ayah, yang artinya dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari yang pertama turab, yaitu tanah gemuk. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 37 disebutkan khalaqa min turabin, yang artinya yang menciptakan engkau dari tanah. Yang selanjutnya tin, yaitu tanah lempung. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 27. Yang selanjutnya dari tinul lazib, yaitu tanah lempung yang pekat. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnahum min tinil lazibin, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Yang selanjutnya dari salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalfakhor, seperti tembikar. Citra di ayat ini manusia dimodelkan. Yang selanjutnya dari salsalum min hama'im masnun, lempung dari lumpur yang dicetak. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Al-ayah, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang selanjutnya dari sulalatum min tin, yaitu dari saripati lempung. Sulalat artinya yang didasikan dari sesuatu yang lain. Yang selanjutnya dari air yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 54 dijelaskan, wa huwallazi khalaqo minal ma'i, yang artinya dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. 4. Reproduksi. Dari sisi reproduksi, banyak sekali asal-usul manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dapat disimpulkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan izoman fa kasawnal izoma lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-ayah, yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Yang kelima, ruh dan nafs. Ruh merupakan salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Di dalam Quran surat Shad ayat 71-72
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan sistem biologis manusia. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah, yang artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut, dan ini adalah misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 93 dan Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'u wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau taro idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatum basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Al-ayah, yang artinya, siapakah yang telah zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Selanjutnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayah, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Yang keenam, kolbu dan nafsu. Dalam kamus Al-Munjid, fitrah adalah sifat yang ada pada awal penciptaannya. Fitrah dari segi bahasa, kondisi awal suatu ciptaan yang memiliki potensi dan cenderung pada kebaikan. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Al-ayah, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai
fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah bukan saja hanya dikaitkan dengan arti penciptaan fisik, melainkan juga dalam arti rohaniah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-ayah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Fitrah dalam arti potensi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama potensi fisik, yang kedua potensi rohaniah, yaitu akal, kolbu, dan nafsu. Musa Asy'ari menyebut arti kolbu dengan dua pengertian. Yang pertama, segumpal daging, pengertian secara fisik. Yang kedua, pengertian halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniah, yaitu hakikat manusia yang dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan, dan arif. Jadi akal digunakan manusia dalam rangka memikirkan alam, sedangkan mengingat Tuhan adalah kegiatan yang berpusat pada kolbu. Nafsu adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Dorongan kehendak bebas tanpa mengenal baik dan buruk. Kecenderungan nafsu yang bebas jika tidak terkendali dapat membahayakan dirinya. Untuk mengendalikan manusia menggunakan akalnya, sehingga dorongan-dorongan tersebut menjadi kekuatan positif yang menggerakkan manusia ke arah dan tujuan yang baik. Disinilah letak peran agama. Nafsu dibagi dua kelompok, yaitu yang pertama, ghadab, yang mempunyai dua macam. Ada lawamah, yaitu memiliki kecenderungan loba dan tamak, serakah dan suka makan banyak dan enak. Pengaruh yang ditimbulkan adalah kikir, tidak jujur, malas, dan mengejar kenikmatan. Yang selanjutnya, ammarah. Pada manusia, nafsu ini memiliki kecenderungan untuk berkelahi, meniru, membantu, berteman pada seseorang. Nafsu ini memiliki kecenderungan murka, keras kepala, suka mencela, suka melawan, dan suka berkelahi, memelihara diri. Yang kedua, ada syahwat yang dibagi dua. Yang pertama, supiyah, memiliki kecenderungan insting ibu bapak, kesukaan diri, berketuhanan, pengaruh yang ditimbulkan, sombong, gemar menyelidiki, mengomel, hidup, mewah, tawakal. Yang kedua, mutmainnah, memiliki kecenderungan berkemanusiaan, kebijakan etika, kesusilaan moral, kecintaan, keadilan, dan keindahan estetika. Pengaruh yang ditimbulkan budi luhur, jiwa yang suci, tata susila, sabar, pengorbanan, ridho, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas. Karakteristik diantaranya adalah A. Aspek kreasi. Dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. B. Aspek ilmu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlibatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. C. Aspek kehendak. Dalam Quran Surat Al-Insan ayat 3 yang berbunyi,
Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafuro, yang artinya sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Dan yang terakhir D, pengarahan akhlak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.